Ayo temui Arnold. Apa-apaan? Sepertinya semuanya semakin aneh dan bermasalah. Membedakan realitas virtual dengan realitas nyata menjadi semakin sulit setiap harinya. Deja vu. Tenanglah dasar kau, hei paranoid. Hewan liar seringkali masuk ke dalam rumah untuk mencari makan. Atau mungkin dunia di sekelilingmu adalah sebuah simulasi. Tenang sobat, ini hanya ilusi optik. Jika kau mengubah sudut pandangmu, semuanya akan normal seperti biasanya. Tapi bagaimanapun juga, sejujurnya, semua yang kau lihat sebenarnya hanyalah hayalan dari imajinasi otakmu. Cahaya yang memasuki retinamu diubah menjadi impuls yang mentransmisikan informasi ke sistem pemrosesan gambar visual. Dari situ, sinyal masuk ke otakmu dan kau melihat apa yang terlihat. Dan saat, itu cantik sekali. Kesalahan lagi? Atau ini konsekuensi dari tren populer di mass market? Sinkronisasi seperti ini bisa membuatmu berpikir bahwa kau telah kehilangan akal sehat. Ya Arnold, kau benar. Yang seperti ini pastinya perlu direkam. Tapi keluarkan ponsel dari sakumu secara perlahan dan hati-hati sobat. Atau polisi bisa mengira bahwa kau sedang merogoh senjata. Beginilah cara kerja ilusi. Formasi retikuler di batang otakmu menjadi terlalu bersemangat. Hei, kau mau kemana dasar pengecut? Arnie! Siapa ini? Tidak. Jangan coba-coba. Ini bukan The Matrix. Itu ide yang buruk, Arnold. Hampir sama buruknya dengan membuat sequel dari trilogi yang legendaris. Meet Arnold adalah sebuah halusinasi. Dan efeknya sekarang 300 kali lebih kuat. Dan otak Arnold berubah menjadi lumer. Bahkan sama seperti dia. Ini membutuhkan penanganan medis yang serius. Apa-apaan ini? Apa aku juga mengalami gangguan sekarang? Kenapa kamu tampak terkejut? Kamu sudah masuk portal dimensi lain dan alam semesta melemparkanmu ke dalam game GTA 5. Selamat datang di Los Santos. Apa kamu siap untuk menjadi orang terkaya dan terkuat di kota ini? Masuk ke mobil dan ayo jalan. Ini Michael, salah satu dari 3 karakter utama dalam game ini. Apa misi pertamanya? Tunjukkan keterampilan menembakmu, Arnie. Jadi, langsung ke intinya. Bukan rahasia lagi bahwa Los Santos adalah kota yang penuh kriminalitas dan juga sangat berbahaya. Sebagai permulaan, aku sarankan untuk mengubah image-mu. Kalau tidak, kamu bisa terlihat seperti penggemar Minecraft. Beberapa tato yang brutal tentu saja tidak ada ruginya. Sekarang kamu menjadi gangster sejati siap merampok bank. Ini rencananya. Masuk gedung dengan tenang, tembak kaca lapis bajanya, ledakan pintu lemari besi, dan ambil semua emasnya. Sekarang saatnya selamatkan dirimu. Untuk berlari lebih cepat di GTA, kamu tidak perlu berlari, tapi melompat. Tahukah kamu bahwa berat dari senjata dan emas yang kamu bawa saat ini adalah lebih dari setengah ton? Tapi di GTA tidak masalah. Mereka mengejarmu, harus cepat sembunyi. Dan untuk melakukannya sangatlah mudah. Hanya perlu bersembunyi di tempat yang tenang. Dan setelah beberapa saat mereka akan melupakanmu. Wow, lihat, kamu sepertinya sukses, Arnold. Sekarang kamu bisa dengan aman membelanjakan uangmu untuk berpesta, pakaian mahal, beli semua real estate di kota, dan menjalani kehidupanmu yang sangat menyenangkan. Tapi ini akan cepat membuatmu bosan. Apa kamu lupa? Kamu adalah gangster sejati sekarang, Arnie. Oh yeah, kejar-kejaran mobil yang ekstrim. Ini benar-benar keren. Kabur, Arnold, atau kamu bisa tertembak. Naik pesawat terbang, tekan suka jika kalian tahu cara terbang di GTA. Arnold, lompat! Sepertinya kamu kurang beruntung, Arnold. Entah bagaimana kamu bisa berakhir di telan megalodon raksasa di GTA versi modifikasi. Baiklah, kamu kalah, Arnold. Misi gagal. Tunggu, Arnold, kamu selamat. Mungkin keren di saat hidup tampak terlalu berat. Kau bisa memilih mode yang lebih mudah. Di sini kau tidak perlu khawatir akan hal-hal menakutkan atau kelaparan. Tapi itu benar-benar jadi tidak menantang. Ayo pilih mode survival. Sekarang kita harus bertindak seperti dalam kehidupan nyata. Mencari makanan, membangun rumah, mempertahankan diri, dan mendapatkan pengalaman. Tentu saja, jauh lebih mudah melakukannya di dalam game. Hanya dengan satu tebas, kau bisa menebang pohon yang akan menggantung di udara. Dan kau bisa mendapat batu hanya dengan memecahkannya selama beberapa detik. Sehari di sini hanya berlangsung 20 menit. Dan bahkan wajah bodohmu yang menyedihkan bisa menarik perhatian seseorang. Kau bisa makan makanan cepat saji sebanyak yang kau mau dan tidak akan gemuk.
Itu kelebihannya. Hari-harimu akan selalu terasa nyaman dan kau bahkan tidak perlu membeli pakaian. Dan kau bisa menggunakan kaktus di rumahmu sebagai pengganti tempat sampah. Itu bisa menghilangkan benda apapun. Jika bosan, kau bisa mengganti nama seekor domba dan dia berkilau dalam berbagai warna. Dan ya, di sini kau bisa melihat domba di jalanan. Arnold, lihat inventarismu. Mungkin ada sesuatu yang bisa kamu buat menjadi botol. Untuk melakukan ini, kamu perlu gelas kalium iodida. Hei, hati-hati dengan itu. Penduduk desa sering menjadi gila saat melihat zamrud seperti itu. Tampaknya mereka tidak terlalu ramah. Cepat, cari sesuatu untuk perlindungan. Senjata pertama muncul sekitar 400.000 sebelum Masehi. Lalu manusia menemukan busur dan anak panah pertama. Lalu tahun 4000 sebelum Masehi muncullah penunggang kuda. Dan senjata paling populer, yaitu pedang, muncul sekitar 1000 sebelum Masehi. Arnold, kamu butuh senjata yang lebih paten. Penduduk desa menggunakan seluruh kekuatan mereka. Bertahan bukanlah cara yang tepat. Kamu membutuhkan pedang. Pedang adalah sebuah karya seni. Seperti pedang raksasa Jepang Zanbato. Sebulan penggunaan aktif pedang ini setara dengan 1 tahun di gym. Panjangnya 78 inci dan berat 33 pon. Tapi di dunia modern itu hanya bisa dilihat di anime. Tunjukkan pada mereka, Arnold. Bukan baja yang menang dalam pertarungan, tapi karakter. Bagus, itu baru benar. Kamu hebat sekali. Sudah bertahun-tahun berlalu, Arnold. Kamu telah banyak berubah sejak pertama kali kita bertemu. Pedang ini bisa kamu andalkan. Jadi, mungkinkah pedang berlian itu benar-benar ada? Berlian sangatlah kuat. Pedang berlian beratnya setengah dari pedang biasa. Dan itu akan sangat tajam. Jika 1 karat berharga $9.000 dan pedang kita memiliki 3.500 karat, maka harganya akan menjadi $32 miliar. Sekarang kamu pasti tidak bisa lolos. Sepertinya ke-8 raja telah memutuskan untuk bersatu dan bertarung di pihak yang sama untuk pertama kalinya. Supaya berhasil, kamu perlu memanfaatkan petua bijak para pejuang terhebat yang berbunyi, kamu tidak memerlukan pedang untuk menang. Game over? Hey Arnold, aku punya kejutan untukmu. Hari ini kamu akan ikut dalam sebuah eksperimen. Jangan khawatir, ini dilakukan oleh profesional sejati. Atau tidak? Mari lihat bagaimana penduduk bumi bertindak saat kondisi ketakutan. Apa Dors ini menyeramkan? Aku ngompol saat takut. Omong-omong, jangan minum jusnya. Dia sudah 10.000 jam di Dors. Dia tidak terlihat takut. Aktifkan keadaan tanpa bobot. Seperti di luar angkasa. Jadi Arnold, apakah kamu siap untuk bermain game di luar angkasa? Baiklah, atau mengambang saja. Di bumi, Arnold, gravitasi menahanmu, jadi tidak bisa melompat dan juga terbang. Namun, jika kamu punya kecepatan yang cukup, kamu bisa mengatasi gravitasi bumi. Gaya gravitasi dan gaya inersia saling menyeimbangkan, dan kamu bisa terbang dengan aman dalam gravitasi 0 di bumi. Bergerak di kondisi tanpa bobot tidaklah mudah. Dan tentu saja bukan karena kamu lemah. Arnold, sepertinya kamu telah menemukan jenis bahan bakar baru, hidrogen sulfida. Ini bisa membantumu menghadapi monster. Untungnya, bukan kamu saja yang melewatkan pelatihan pra-penerbangan. Hati-hati, Arnie. Sepertinya kamu membuka pengamannya. Karena kunci yang terbuka, keseimbangan gas menjadi kacau. Pakai pakaian astronotmu, Arnold. Hore, kamu berhasil. Tapi sekarang ada masalah lain. Bagaimana kamu bisa mendengar monster sekarang? Sepertinya kamu malah menakuti semua monster itu sendiri. Tidak, kamu tidak tuli, Arnold. Suara tidak bisa merambat di ruang hampa. Suara merambat dalam bentuk gelombang. Benda yang bergetar mentransmisikan getarannya ke molekul atau partikel di sekitarnya. Di ruang angkasa, molekul udara terpisah sangat jauh sehingga tidak dapat mengirimkan getaran. Tidak ada udara, tidak ada suara. Jadi lebih baik diam saja di dalam lemari. Ya, selama diperbolehkan. Houston, kita punya masalah. Apakah ini pintu terakhir? Aku ingin tahu apa yang ada di baliknya. Arnold, tunggu dulu. Ini belum berakhir. Dan sekarang akhirnya. Arnie, sobat, kamu berakhir di alam semesta paralel. Dan tidak ada pandemi di sini. Di sini teknologi luar angkasa berkembang sangat cepat dan memprovokasi serangan alien. Dan aku pikir tahun 2023 milik kita adalah yang terburuk. Maaf Arnold, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Kecuali yaitu kecerdasan buatan. Yang juga memutuskan untuk mengambil alih dunia secara diam-diam. Cepat, Arnold! Ambillah senjata portal. Itu bisa membawamu pulang. Arnold, jangan! Itu bukan alam semestamu. Tepat pada saat yang paling menarik.
Konnichiwa, Arnisan. Dunia cosplay punya bintangnya sendiri. Gadis ini adalah Inako. Dia punya 1,5 juta pengikut di Instagramnya. Dan penghasilan $32 per jam. Itu berarti $278.000 setahun. Tunggu, kemana dia pergi? Di sana. Wow, ini Shiko Shidori, mantan Kapten Skyguard. Saat masih kecil, dia diterima di Korps Nirwana, tempatnya melindungi negaranya dari Shinigami, vampir, bajak laut, dan Girls Unpanzer. Saat semua temannya berpaling darinya, dia ditinggal sendirian dengan kegelapan di dalam dirinya. Arnold, kini kau berada dalam genre anime paling populer, Shonen. Shonen adalah kisah pahlawan yang memulai dari dasar, lalu berhasil mencapai puncak, akhirnya mengalahkan lawan utamanya. Kau harus latihan keras untuk makin kuat dan memahami filosofinya. Maju, hanya itu caranya. Perkenalkan budaya SMA anime, periode penting dalam hidup semua remaja anime. Oh iya, aku lupa bilang. Dalam anime, setiap gadis itu sempurna. Bagi beberapa pria, ini taksiran persyaratan lebih tinggi bagi pasangan mereka. Seringkali, persaingan ini dimenangkan oleh waifu, istri yang lelah. Arnold, tampaknya kau terlahir untuk berada dalam anime. Utopia seperti ini hanya bisa dicegah oleh Gundam dari genre mecha dan kaiju. Untuk menciptakan anime, kau harus menggambar manga dulu. Manga hampir mirip dengan buku komik, tapi dibaca dari belakang ke depan. Di Jepang, mereka memakai lebih banyak kertas untuk mencetak manga daripada tisu toilet. Anime bertumbuh dari animasi murah menjadi industri yang berkembang pesat. Omong-omong, kedua gadis itu adalah saudari angkatmu. Jangan cemas, ini tidak masalah dalam genre ecchi. Itu dia. Kau sudah siap untuk pertempuran ini. Lepaskan bankaimu. Jangan siakan Furyokumu. Hajime, manfaatkan kekuatan pendiri Titan. Kendalikan Rietsumu. Shiko Shidori lemah. Hanya kegelapan yang tersisa untuknya. Dan kau dapat cahaya yang diberikan kepadamu oleh persahabatan. Ingatlah untuk apa semuanya ini. Jangan biarkan siapapun menjatuhkanmu. Dan itulah yang terjadi saat kamu menekan tombol tunda 10 kali berturut-turut. Kamu bisa mengacaukan evakuasi total seluruh planet ini. Ayo Arnold, jangan buru-buru untuk kecewa dulu. Saat ini orang-orang meninggalkan banyak barang yang sangat keren. Apa yang pertama akan kamu lakukan? Yang benar saja, burger yang sangat besar, tapi bagaimana dengan mobil yang keren? Dan kesempatan untuk tinggal di apartemennya Trump? Lakukan sesuatu yang keren. Wow, Arnie, kamu adalah pahlawan sejati. Melepaskan semua hewan dari kebun binatang sungguhlah mulia. Ayo teman-teman, berikan tanda suka. Tapi bagaimana dengan hewan peliharaan? Ada 500 juta kucing dan anjing yang sama banyaknya di bumi. Dan begitu bebas, mereka menjadi mangsa predator. Tapi jangan bicara tentang hal-hal yang menyedihkan. Saat seluruh planet ini terbuka untuk bisnis. Ya, roller coaster paling keren. Melaju dengan kecepatan 206 km per jam. Dan jatuh dari ketinggian 127 meter. Sebelumnya Arnold, kamu tidak boleh masuk ke sini karena tinggi badanmu. Tapi sekarang tidaklah masalah. Entah bagaimana, sepertinya tidak terlihat menyenangkan. Tanpa manusia, listrik akan berangsur-angsur mati. Baterai litium dapat mengosongkan diri setelah 7 tahun. Dan energi matahari akan mati setelah sekitar 20 tahun. Saat panel surya terakhir rusak. Dan pembangkit listrik tenaga nuklir dalam beberapa dekade akan berhenti selamanya tanpa tangan manusia. Arnold, keluar dari sana. Jika kamu terluka, kamu tidak akan bisa menghubungi 911. Kali ini, kamu beruntung. Seperti yang kamu lihat, masalah sampah tetap tidak akan terselesaikan. Plastik dan kaca akan terurai setelah 700 hingga lebih dari 1000 tahun. Akan mengadakan acara barbeque sendiri. Agaknya bahkan suhu normal matahari tidak cukup untuk memanggang Panglytic Gargle Bangers mereka yang terkenal itu. Sekarang jauh lebih baik lagi. Ups, suar matahari seperti ini tidaklah bagus. Karena biasanya mereka mematikan semua pembangkit listrik dan peralatan listrik di bumi kita. Tentu saja ini akan secara negatif mempengaruhi semua proses vital di bumi, terutama pengobatan atau kebutuhan penting seperti media sosial, like, dan juga repost. Hanya penganut setan yang tidak akan terpengaruh, bahkan mungkin menguntungkan mereka. Dan ini dia kura-kura ultra cepat kita. Seperti semua peralatan listrik, mobil Elon pun mogok.
Yang terpenting di sini adalah jangan merayakan sebelum waktunya. Dia mungkin bodoh, tapi Arnold sangat tahu cara mengedipkan mata. Sayang sekali intelektualitasnya tertantang, akinya mati juga. Sekarang mereka harus berusaha keluar dari gurun. Untung saja Elon sudah merencanakan sesuatu. Dan lebih bagus lagi karena bagasinya berisi ember, roket mini, dan bahan makanan. Kentang bisa jadi ide yang hebat. Lagi pula, sebutir kentang bisa menghasilkan 0,5 volt daya. Butuh sekitar 13 kentang untuk menyalakan mobil bermesin pembakaran Arnold. Jadi, dengan 26 butir kentang, paku besi, dan kawat tembaga sudah cukup untuk menyalakan mobilnya. Sial, arus engkolnya terlalu kecil. Untuk menyalakan mesin, kau butuh ratusan ribu baterai kentang di sana. Aku sarankan kalian harus cepat. Matahari mulai tenggelam dan malam hari di gurun ini sangat dingin. Wow, kawan-kawan, pakaian yang bagus. Kuharap kita bisa melakukannya tanpa kristal biru yang terkenal hari ini. Oh, tunggu, aku tahu apa yang coba kalian lakukan. Jika kita ambil baut besi, mur, koin, spons, potasium oksida, tembaga, merkuri oksida, dan kampas rem, lalu kita campurkan dan hubungkan ke mobil, maka kita akan dapatkan daya baterai yang normal. Mereka sudah lakukan semua yang benar. Sayang sekali masih tidak cukup tenaga untuk berkendara. Cepat, waktu terus berjalan. Arnold berhenti mencari-cari di situ. Tunggu, tunjukkan apa yang kau temukan. Magnet. Inilah yang kita butuhkan, Arnold. Hei, Elon, bukan waktunya untuk itu. Itu untuk tujuan bersama. Pada tahun 1831, Faraday melakukan percobaan yang sama untuk pertama kalinya. Untuk itu, kita butuh gulungan, kawat tembaga, dan magnet. Kita masukkan magnet ke dalam gulungan tembaga. Kita gerakan magnetnya di dalam, dan di tiap lilitan tembaga dihasilkan tegangan sebesar 0,01 volt. Semakin banyaknya gerakan, semua berfungsi dengan baik. Kita lihat bagaimana hasilnya untuk mereka. Wow, tapi hati-hati dengan jarimu. Ya, setidaknya kita selamat, dan jarinya akan tumbuh kembali. Arnold tinggalkan Teslanya di sini. Dan sekarang, pesta pun berlanjut. Hei, jangan sentuh apapun di sini. Ternyata, kebodohanmu itu hebat, Arnold. Kau berhasil mewujudkan impian begitu banyak orang, yaitu benar-benar sendirian di kapal pesiar besar. Wuhuu! Hanya untuk perjalanan 7 hari, mereka punya lebih dari 12.000 butir telur, 380 kilogram es krim, dan 2 ton seafood dan daging di kapal. Makanan sebanyak ini akan cukup untuk kau makan selama 5 tahun, jika kau makan semua sendirian. Setelah berpesiar seperti ini, rata-rata orang bertambah berat badan sekitar 3 kilogram. Kapal pesiar punya banyak sekali hiburan, begitu banyak hingga, bagi kebanyakan penumpang, 7 hari tidak cukup untuk merasakan dan melihat semuanya. Ups, sepertinya bahan bakar habis. Pada kecepatan penuh, kapal menghabiskan 5 ton bahan bakar per hari. Kini kau akan hanyut di lautan sama seperti kapal pesiar lainnya. Karena itu lebih murah dibanding berada di dermaga. Arnold, sepertinya liburanmu akan sedikit lebih lama dari yang kita kira. 1 bulan telah berlalu. Aku penasaran kemana arus ini akan membawamu. Selamat, Arnold. Kini seluruh dunia membencimu. Kemasi tasmu, bodoh. Liburanmu sudah selesai. Cuaca buruk tidak bisa dijadikan alasan untuk libur. Apa? Kau tidak mau pergi bekerja? Kalau begitu aku sarankan bekerja saja di tempat tidur. Saat NASA mempelajari bagaimana gravitasi nol berdampak pada seseorang, mereka membayar $18.000 pada seorang sukarelawan untuk berbaring di tempat tidur selama 70 hari. Jangan coba-coba untuk bangun, Arnie. Aku menyewa sniper yang akan membunuhmu pada percobaan pertamamu. Kau akan makan, minum, dan melakukan hal lainnya sambil berbaring. Sampai jumpa, sobat. Hei, apa kau sudah tidur? Bagaimana kabarmu? Aku rasa tidak begitu baik. Sepertinya berat badanmu bertambah. Semua energi dari makanan yang kau santap tidak akan pergi kemanapun. Tapi luka ulkus decubitus itu buruk. Karena tekanan darah tinggi, darah berhenti mengalir ke kulit. Hei, tunggu dulu kawan.
Kabar baik, Arnold, kau hampir mendekati rekor yang dibuat oleh ilmuwan Soviet. 370 hari di tempat tidur. Kau tidak terlihat seksi. Setiap hari kau kehilangan 5% massa ototmu. Selain itu, tulangmu juga rusak. Dan karena kurangnya mobilitas, tulang tidak mampu memperbaiki diri dan dengan cepat mulai merapuh. Dan juga sebaliknya, tertidur dengan berbaring menjadi tidak mungkin. Tanpa merubah aktivitas, otak menjadi tidak tahu jam berapa sekarang atau kapan waktunya tidur. Tapi ini ada kelebihannya. Kau bisa menonton semua acara favorit berulang-ulang kali. Aku akan meninggalkanmu sendiri. Nikmati pertunjukannya, Arnold. Jangan lakukan itu, Arnold. Kau tidak akan menghemat waktu dan itu sangat berbahaya. Ucapkan terima kasih, Arnie. Akulah yang menyelamatkanmu dengan menghentikan waktu. Seperti yang mereka lakukan dalam film kartun. Apa yang akan kau lakukan dalam situasi seperti itu? Mungkin kau bisa mencari di arsip Pentagon dan mencari tahu apa Armstrong benar-benar pergi ke bulan. Atau apa kau berani mencium Suzy? Yang penting jangan sampai berada di Jepang. Mereka suka menghentikan waktu. Mereka sangat menyukainya. Dari segi fisika, jika waktu berhenti, maka semuanya berhenti. Kau tidak perlu jadi ahli matematika untuk paham bahwa waktu adalah salah satu komponen dari kecepatan dan juga jarak. Jika salah satu nilainya 0, maka semua nilai lainnya juga akan menjadi 0. Sekarang lanjutkan petualanganmu. Partikel cahaya dan foton juga berhenti. Karenanya, kemampuan untuk membedakan apapun dengan penglihatanmu pastilah lenyap. Dan kau tidak akan bisa minum air. Semuanya membeku. Inilah fakta menarik lainnya. Cahaya yang meninggalkan bumi 65 juta tahun yang lalu, sekarang berada 65 juta tahun cahaya jauhnya. Dan seseorang yang menggunakan teleskop besar yang diarahkan tepat ke bumi, sekarang dapat melihat dinosaurus. Tapi aku sarankan kita kembali ke dunia nyata, Arnold. Arnold, kau akan tinggal di mana sekarang? Kelihatannya seperti di hutan. Iya, aku bahkan tidak khawatir. Kau mungkin sudah tahu bahwa kau harus menyelipkan daun-daun di bawah bajumu untuk menghangatkan badan, menyaring air minum sendiri, dan tidak, jangan makan apapun, idiot. Jadi, mumpung saat ini kau belum kejauhan, dengarkan seksama lingkungan di sekitarmu. Suara traktor bisa terdengar dari jarak 3-4 km. Anjing menggonggong 2-3 km jauhnya. Kereta api yang melintas bisa terdengar dari jarak 10 km. Dan lagu-lagu BTS, ya kau selalu bisa mendengarnya. Apa itu, Arnold? Oh, lihatlah. Hewan kecil ini, dia tersesat, sama sepertimu. Bagaimanapun, kukang itu hidup terutama di hutan tropis. Jangan coba-coba mengelusnya, Arnie. Lorises menjilat sendi siku mereka, yang mengeluarkan racun mematikan, sehingga gigitannya bisa membunuhmu. Kau harus mengikuti jalur hewan. Akan lebih bagus lagi, jika kau bisa temukan air mengalir, aliran atau sungai. Di sini kau bisa mendapatkan makanan dengan menangkap ikan. Arnold, dengan cara itu, kau akan berada di sini seharian. Dan seperti yang kau lihat, aku benar. Malam hari adalah waktu yang paling berbahaya di hutan. Sobat, kau harus bermalam di sini, di atas pohon ini. Iya, memang itu tidak nyaman, tapi itu pasti aman. Di pagi hari, kau harus pergi ke tempat terbuka, agar bisa terlihat oleh tim penyelamat. Menemukan seseorang di hutan adalah operasi yang sangat khusus, yang melibatkan tim penyelamat, sukarelawan, dan juga militer. Medan dibagi menjadi kotak-kotak dan masing-masing disisir secara menyeluruh. Ada sebuah kasus di mana orang tersesat tanpa sadar, akhirnya mencari dirinya sendiri. Orang ini berhasil keluar dari hutan, tidak memberitahu siapapun dan bergabung dalam pencarian untuk mencarinya. Kau bisa terlihat dari udara jika membuat api. Yang terbaik adalah memasukkan dedaunan segar di atasnya untuk membuatnya jadi berasap. Selamat berlibur, Arnold. Hari ini planet kita menjadi bersih. Para pemimpin semua negara telah sepakat untuk sepenuhnya menghilangkan litium, minyak, dan uranium. Sekarang tidak akan ada lagi yang akan mengancam lingkungan. Tapi, bagaimana kita bisa mendapatkan energi tanpa bahan bakar fosil? Manusia menggunakan energi 150 petawatt jam setiap tahunnya. Untuk memproduksi sebanyak itu, dibutuhkan 200 miliar panel surya seluas 3,7 triliun kaki persegi.
Ini adalah 3,7% dari luas gurun Sahara. Jadi, jika seluruh gurun ditutupi oleh panel, kita akan mendapatkan energi 27 kali lebih banyak dari yang kita butuhkan. Tapi, ini akan menelan biaya 5 kuadriliun dolar. Untuk menyelesaikan masalah ini, akan lebih mudah dengan menggunakan kekerasan. Apa yang kamu punya di situ, Arnie? Baterai litium? Sekarang kamu, Arnie, bersama semua pelanggar lingkungan lainnya, harus menghasilkan energi sendiri. Tapi, ada satu masalah. Jika seluruh penduduk bumi terus mengayuh sepeda sepanjang tahun tanpa berhenti, kita hanya akan menghasilkan energi sebesar 10,5 petawatt per jam. Itu hanya 7% dari jumlah yang kita butuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan, kita perlu 125 triliun orang yang mengayuh sepedanya selama 8 jam setiap hari. 8 jam bersepeda dan hukumanmu selesai. Dasar bodoh, kamu tidak sambungkan winch-nya. Apa kamu tahu cara kerja dari baterai gravitasi? Jika kamu mengangkat beban ke tempat yang sangat tinggi lalu melepaskannya, maka energi yang tersimpan di dalamnya akan terlepas. Jadi energi ini bisa diubah menjadi energi listrik. Misalnya, untuk menyimpan 1 kilowatt, kamu perlu mengangkat beban seberat 2000 pon ke ketinggian 1320 kaki. Energi tersebut cukup untuk memainkan game konsol selama kurang lebih dari 1,5 jam. Jadi, gagasan untuk menghilangkan bahan bakar fosil ternyata telah gagal total. Sekarang karena ini, manusia telah berubah menjadi binatang. Kita bisa saja hidup lebih dekat dengan alam. Tapi sekarang, setiap orang membutuhkan energi. The floor is lava. Tapi kali ini lavanya sungguhan. Ini keren kan? Inilah akibat yang ditimbulkan oleh game anak-anak ini. Yaitu bencana global. Jangan sentuh lantainya, Arnie. Suhu lava bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Kamu bisa bergerak menggunakan benda apapun yang terlihat. Tapi ingat, kursi akan terbakar hanya dalam waktu 3 detik. Tempat tidurmu akan lenyap dalam waktu 5 detik. Dan TV-mu akan meleleh lebih cepat dari tayangan satu iklan televisi. Ayo sekarang naik ke atap. Hei, jangan sampai jatuh. Jika badanmu jatuh ke dalam lahar, tubuhmu akan mengalami luka bakar serius yang akan menghancurkan semua ujung syaraf dan merebus lemak syapkutanmu. Tapi sisi baiknya, kamu bahkan tidak akan sempat merasakan bagaimana lava membakarmu sampai ke tulang. Ayo cerdaslah sedikit, kawan. Oh sial, dasar bodoh. Material logam sangat mudah menjadi panas. Dasar idiot. Tapi tenang saja. Walaupun jatuh, kamu tidak akan tenggelam. Lava tidak secair seperti yang terlihat. Malah sebaliknya, kepadatannya bahkan lebih tinggi daripada beton. Untuk berjalan di atas lava, kamu perlu sepatu bot asbes khusus seperti yang digunakan oleh para ahli geologi. Wow, ini semakin panas. Di suhu ini, semua air di lautan akan mendidih dan berubah menjadi panci besar sup ikan. Saatnya menyelamatkan ikan terakhir di dunia. Tapi, sebenarnya yang terburuk bukanlah lahar panasnya, tapi apa yang terjadi saat lahar sudah mendingin. Saat kehilangan suhu, lava menciptakan awan uap dan gas asam. Dan itu mengandung partikel kaca yang sangat kecil yang berbahaya bagi manusia. Tapi jangan khawatir, tidak lama lagi seluruh dunia akan berubah menjadi kepulauan Hawaii. Ini bukan pagi yang indah, Arnold. Apa kamu ingat hari ini hari apa? Ya, tentu saja. Hari ini adalah hari kiamat. Gunung berapi telah meletus, lalu terjadi tsunami. Dan yang lebih seram lagi, ada meteor besar yang akan datang. Jadi letusan gunung berapi super adalah contoh dari kemungkinan kiamat yang pernah dialami oleh nenek moyang kita, Arnold. Misalnya adalah letusan gunung berapi Toba 750.000 tahun yang lalu, mengurangi populasi manusia menjadi hanya 3.500 jiwa. Dan ini juga diduga sebagai permulaan dari zaman es. Kamu ini tampak begitu tenang, Arnie. Seolah-olah kamu sudah punya solusinya. Arnold, kamu sudah bersiap. Aku sangat bangga padamu. Balon udara panas yang benar saja. Tunggu, apa kamu membuatnya sendiri? Ya, sepertinya begitu. Kamu yakin benar-benar membutuhkan semua barang ini, Arnold? Atau kamu membawa TV hanya sebagai beban pemberat? Baiklah, ayo terbang.
Kamu bukan orang pertama yang sudah berhasil membuat balon udara sendiri. Larry Walters memasang balon cuaca ke kursi dan menerbangkan dirinya sendiri ke langit, hampir mencapai 5 kilometer. Tiket penerbangannya adalah seharga 1.500 US dollar. Rekor ketinggian untuk penerbangan dengan balon dan tentu saja penghargaan Darwin.